gue dibayar 5 miliar suruh berhenti main biliar. Gue nggak mau, men. Balik lagi, gue happy main biliar. Gue tahu ini harga yang harus gue bayarkan buat dapetin mimpi gue. Kalian main bagus dalam seminggu, kalian latihan main bagus terus. Minggu kedua pasti kalian nggak latihan. Karena kalian cuma kejar validasi bahwa gue main bagus. Kalian cuma hobi aja main biliar, kalian main biliar seminggu 2 kali 3 kali. Itu tuh ngebantu pola pikir kalian juga, refreshing juga, iya. Balik lagi ke patternnya dia berpikir yang harus kita fokusin. Oke guys, welcome to Potbil. Nah, Potbil ini tempatnya nongkrong asik, nongkrong santai sama anak-anak biliar yang culture abis. Oke, hari ini aku ada tamu spesial nih teman-teman, yaitu adalah seorang coach teman-teman ya, seorang coach tapi masih muda dong ya, tapi main biliarnya, experience biliarnya udah puluhan tahun. Langsung aja kita panggil Coach Steven Tanaka. Thank you udah hadir. Oke. Udah manggil. Sekarang sibuk-sibuk apa nih Coach? Sekarang sibuk sebenarnya kalau nge-coach masih ya sekitar 50% waktu lah. Tapi mostly sekarang juga nge-atlet juga karena masih chase buat jadi profesional. Oh, berarti nggak cuma sekedar coach ya teman-teman. Ini dia juga journey to profesional teman-teman. Betul. Journey to profesional ya. Kalau nanti sampai Coach Tanaka atau atlet kita Tanaka ini udah internasional ya, pernah di podcast di sini. Ya, gitu ya. Oke, pembahasan pertama. Sekarang kan sibuk nge-coach nih. Tapi gimana sih caranya kamu tuh bisa misahin waktu latihan dan waktu coaching gitu? Jadi gini, balik lagi ke mimpinya masing-masing. Ya. Kalau kita udah komit, kita mau mimpi, ya ini goals kita. Nggak ada yang namanya nggak sempet. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kita mau kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore pun, kalau kita memang komit buat mau jadi jago main biliar, ya latihan malamnya. Nggak ada lagi kata capek. Semua orang sukses saya yakin nggak pernah males buat latihan. Oke. Berarti lebih komitmen ya dan impian ya. Komitmen dan impian. Oke. By the way, ini bahas masalah impian ya. Di podcast kita yang lalu kita juga ada bahas sama Om BBS. Dia juga fokus ke impian ini. Katanya tuh kita harus punya impian yang besar supaya kita tuh punya konsistensi yang lebih. Nah, sesuai seperti Coach Tanaka tadi bilang. Nah, gimana sih? Gini sih, mungkin dari awal ya. Kenapa kok bisa punya impian yang besar di biliar itu? Historinya gimana gitu? Historinya ya bisa punya. Sebenarnya lebih ke pentok-pentok. Kita tahu sendiri ya kalau gede di Indonesia nih pasti disuruhnya sekolah, lulus, kerja yang bener, gaji pasti. Nah, tapi nggak tahu kenapa aku nggak pernah bisa kayak fit di kayak harus kerja kantoran. Aku pengennya kayak keliling dunia, doing something yang aku suka dan dibayar. Jadi kayak, nah tapi harganya juga mahal. Sesuatu yang enak, sesuatu yang kita dapetin enak bakalannya. Itu kita harus bayarnya mahal. Nah bayarnya pakai apa? Yaitu latihan, kita komitmen. Kalau kita latihan serius terus goals kita sama terus nih ya, kita mau kejar mimpi kita. Saya bisa bilang 99% harusnya dapat. 99%. Oke, jadi titik baliknya justru malah dari awal itu nggak fit untuk kerja kantoran ya. Iya. Tapi nemuin passion di biliar. Di biliar. Boleh tahu nggak? Itu kira-kira itu dari tahun berapa gitu? Jadi awalnya gini, awalnya dulu waktu kelas 6 SD itu diajak saudara main biliar. Di salah satu mall di Semarang. Terus semenjak main pertama itu udah ada kayak Hindu. Wah, kok seru banget ya. Nah semenjak itu, waktu dulu kan masih itu ya negatif. Jadi kelas 6 SD itu main aja jarang-jarang. Waktu SMP begitu boleh pergi sendiri, itu tuh mulai diem-diem tuh main-main sendiri. Dulu mainnya ya di tempat-tempat yang agak gelap. Tapi adanya itu zaman dulu ya. Beda sama sekarang. Terus sampai pernah waktu kuliah ya kita belok-belok dikit, belajar. Zaman dulu yang bikin susah adalah informasi. Informasi. Jadi dulu mau lihat YouTube juga nggak ada tutorial. Dulu mau ada tutorial yang pakai bahasa Inggris belum paham bahasa Inggris. Jadi susah banget sih dulu. Dulu latihan. Sebagai gambaran, mungkin aku secara fans belum tahu ya. Jadi waktu SD kelas 6 itu kira-kira berapa tahun yang lalu kok?
Berarti berapa? 15 years, berarti 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu ya teman-teman. Jadi sebagai informasi 15 tahun yang lalu berarti tahun 2010-an itu ya mungkin internet belum semasif sekarang ya. Mungkin BlackBerry pun juga udah orangnya mahal yang bisa akses ya. Udah gitu subscribe tiap bulan juga kayak gak semua orang tua mau deh subscribe-in anaknya. Jadi memang susah ya waktu itu. Oke. Setelah itu main biliar seneng akhirnya mulai dilepas sendiri, mulai terjun ke biliar nih. Nah, momen apa yang bikin kamu tuh kayak wah, kayaknya ini sih olahraga yang aku suka dan aku mau tekunin gitu. Kalau suka sih memang udah suka. Suka. Dari kelas 6 SD itu. Untuk menentukan ini yang bakal gue pursue selama seumur hidup. Itu balik lagi ke komitmen tadi, Matt. Betul. Jadi kalau kita pengen dapat something menghasilkan dari yang kita suka, ya kita harus komitmennya all in. Kalau nggak all in cuma asal main sama temen segala macam, malah abisnya buang-buang duit. Oke. Nah itu momennya waktu itu umur berapa dan momen apa tuh yang bikin kok wah kayaknya aku mau pursue ini seumur hidup deh. Nah ini lucunya. Nah itu nyala hilang. Jadi dulu waktu SMA, pengen pursue. Udah belajar. Tapi gitu nggak ada yang ngarahin, bingung, stop, udah kuliah dulu aja. Kuliah, belajar lagi main biliar, dapat pelatih sana, pelatih sini. Banyak yang belum bisa jelasin secara teoritikal ya. Jadi gue tuh orangnya lebih ke teknis. Jadi kalau gue nggak bisa dijelasin secara teknis, gue nggak bakal paham dan gue nggak bakal dengerin. I see. Paham nggak? Banyak kan orang guru-gurunya otodidak kan. Jadi mereka menjelaskannya, ini gimana maksudnya? Bener. Itulah, maksudnya Matthew pun belajar biliar juga pasti tahu kan. Beda kan kalau dijelasin secara teori sama secara otodidak. Nah, terus off lagi sampai ada ya beberapa kejadian yang bikin berhenti main biliar 2 tahun. Pandemi. Terus mau ngapain kan pandemi dulu? Betul. Cobalah main biliar lagi, senang. Terus ya udah akhirnya udahlah gue all in. Dan gue punya mimpi, gue pengen jadi juara dunia di umur 30. Wow, what a big dream. Tapi walaupun dreamnya big, tapi kita harus tahu betul, semua itu kan bisa ke-achieve kalau kita konsisten dan kita dedikasi ya. Jadi big dream buat orang yang lihat dari bawah, tapi kalau orang yang jalanin bisa kok, ya kan gitu kan? Bener. Jadi intinya gini, Matt, kayak ini aku pengen jadi juara dunia. Udah ada orang loh yang pernah jadi juara dunia. Yes. Bukan sesuatu yang impossible kan berarti? Nah kita contoh kayak Elon Musk saja, dia nggak ada yang pernah orang hidup di Mars, dia mau bikin perumahan di Mars. Wow. Doesn't make sense kan? Tapi dia mau coba karena dia tahu itu possible. Nah, betul. Jadi menurut aku kalau dibilang mimpinya besar, enggak juga sih. Kalau bagi aku masih kecil-kecil aja sih. Justru untuk kamu bisa ke arah situ tuh. Kalau menurut pendapatku kan itu kan fight-nya justru day by day kan. Jadi kayak hari demi hari kamu harus fight untuk konsisten. Ibaratnya push your ass off kan gitu kan. Nah itu tuh apa yang keep kamu sampai hari ini tuh kayak ya udah aku hari ini bangun ya aku harus do something biliar gitu. Lebih ke balik lagi bukan masalah kita bakal dapatnya nanti, tapi kita enjoy every second-nya. Oke. Jadi bukan kita jangan pernah berharap kalian latihan terus juara, abis juara bakal ngerubah hidup kalian. Salah. Selalu rubah dulu hidup kalian biar kalian bisa juara. Pas. Jadi nggak mungkin bisa orang mikir ya, contoh, nanti gua kalau udah juara dapat duit segini gua bakal beli meja, gua bakal latihan. Enggak. Itu tuh cuma excuse doang. Kalian nungguin pengen juara. Kalian harus, gue pengen juara, ya udah, gue rubah pola hidup gue. Jam segini gue mau latihan sampai segini selama 3 tahun, setiap hari, atau seminggu 5 kali. Pasti nanti juaranya datang sendiri. Dan akhirnya kalian bisa paham bahwa juara itu cuma bonus, menang kalah itu cuma bonus. Yes. Itu dedikasi ya, dedikasinya. Oke. Ya, secara possibilities memang sekarang banyak atlet anak-anak muda juga ya, maksudnya yang udah juara-juara ya, ada Excel ya, ada ini juga Albert, tadi juga ada Derin Asaku juga udah juara dunia ya. Di usia-usia yang sangat-sangat muda ya, luar biasa ya. Oke, aku mulai dapat nih gambarannya. Jadi gimana akhirnya kan berarti kan kuliah kan juga kan, berarti kan SMA kuliah kan lulus juga kan. Nah akhirnya kan mungkin seperti pemikiran kita orang Gen Z kan ya, kalau nggak ada teorinya ya, maksudnya nggak ada sistem bakunya, kita juga
Maksudnya lu cuman main lu miring atau gimana kan kita kan nggak bisa nangkep lah di kita gitu kan. Justru maunya yang theoretical gitu kan. Nah itu mulai dari kapan dedikasi kayak ya udah aku mau pelajari nih. Maksudnya teori-teori di biliar itu tuh seperti apa itu mulai kapan gitu. Dan mungkin sekarang udah banyak informasi ya. Nah boleh tahu dong referensinya kira-kira seperti apa, dari mana aja gitu. Dulu pertama kali belajar tuh ya dari ada video YouTube. Itu bener-bener every single kalimat aku translate karena aku nggak bisa bahasa Inggris dan aku liatin gerakannya. Itu pertama waktu zaman SMA. Terus habis itu ketemu beberapa guru, terus baca buku, banyak tuh buku kita cari buku-buku bekas walaupun bahasa Inggris juga, tapi akhirnya belajar bahasa Inggris sudah bisa. Terus mulai dapat informasi, terus banyak ada channelnya Dr. Dave segala macam, Sarifari yang benar teoretikalnya bagus. Nah itu akhirnya dapat referensi karena balik lagi Matt. Aku tipenya yang carinya by reason-nya in science. Gak mau yang asal, ya harusnya pukul gini. Kenapa dipukul gininya itu yang aku harus pikirin. Karena dulu waktu SMA jujur suka fisika, suka mat. Jadi kayak harus reasonable. Harus reasonable. Nah, tapi ada kelemahannya. Di saat kamu semakin banyak tahu, semakin kamu bingung. I see. Karena ada di fase itunya juga ya. Jujur dulu kayak merasa nggak bisa, terus akhirnya tuh sampai kepikiran, kenapa biliar serumit ini? Kenapa biliar? Iya memang rumit, dan ternyata untuk jago di biliar jadi pro, itu nggak perlu tahu semuanya. Tahu semuanya. Menarik. Misalnya, ini kalau biliar 0 sampai 100%. 0 sampai 100%. Dulu gue belajar pengennya 100%. Padahal enggak, effortnya aja 100%. Tapi lu kalau targetnya dapetin 100%, bisa semua pukulan, nggak bisa. Biliar ini billions possibility bro. Nggak bakal kehitung sama otak kita. Jadi maksimal tuh kita mungkin sekitar 30-40% menguasai biliar. Itu kita udah jadi pro nomor 1. Jadi semakin banyak kita tahu belum tentu semakin bagus juga ya. Bener, chasing perfection is bullshit. Perfection is bullshit. Tapi do it every single latihan 100% with your effort, your best. Itu yang bakal lu jadi best. Berarti lebih ke arah stick kepada satu teori yang kita memang percayai. Setelah itu ya die hard untuk itu gitu ya. Jadi put effort, a lot of effort ke situ. Jadi effortnya itu justru malah push your ass off ya. Kembali lagi ya. Benar. Itu balik lagi ke kita sesuatu yang kita rubah itu selalu datang secara negatif. Sesuatu yang kita rubah selalu datang. Jadi kita misal mau merubah hidup kita, kita mau bangun jadi jam 4 pagi, pasti awalnya nggak enak. Itu datang sebagai negatif ke kita. Kenapa sih kok harus bangun jam 4 pagi? Nggak nyaman. Tapi itu for better version of us kan. Nah sama di biliar. Kalau kalian belajar teori, kalian belajar main, kalian baru teori ini, baru dilatih sehari, besoknya ganti teori lagi. Ganti teori lagi. Akhirnya tuh otaknya jadi bingung juga. Padahal bisa juga teori A, teori B, teori C ini sama-sama bener. Tapi karena kalian nggak mau ambil satu, kalian malah pengennya bisa ini juga. Nanti di saat datang nih kesempatan mukulnya, kalian jadi bingung harus pakai teori yang mana. Oke. Wow, ini nggak cuman ini ya guys, kita podcast biliar bukan cuman tentang biliar guys, tapi ini tentang hidup juga ternyata ya guys ya. Aku by the way relate ya, mungkin sedikit sharing juga. Barusan tadi pagi aku lihat podcast ya. Dia bilang kalau kamu punya otak pun sejenius, mau ngomong lah yang paling jenius siapa, tapi kalau kamu eksekusinya nggak bisa, itu semua bullshit, cuman jadi sampah gitu. Jadi kadang kita punya teori 3, apalagi berbeda-beda, tapi nggak ada satupun yang kita benar-benar percayai, dan itu cuman di otak kita semua. Kita jadi bingung mau pakai yang mana, akhirnya malah nggak jadi semua. Maksudnya kayak gitu. Jadi kita lebih ke jangan kebanyakan orang terbiasa dengan, menurut gua kayak terbiasa dengan uang. Jadi misal Matthew pengen mobil A, Matthew punya uang 100 juta, Matthew beli. Matthew punya mobil B, dengan uang 1 juta Matthew beli. Nah tapi kalau skill biliar nggak bisa gitu bro. Kamu mau di mobil A, mau di skill A, kamu harus dive for it, bener-bener setup biar kamu paham teori itu, biar kamu bisa pakai. Bukan kamu beli. I see. Nah kenapa gua mau komit di biliar? Karena gua yakin di saat gua punya ilmu di biliar, gua punya skill di biliar, besok gua nggak bakal lapar. Anjay, masuk. Jadi beda ya sama materi yang bisa dibeli, tapi ini something different ya, about
diri sendiri sebenarnya ya. Gini, Matt. Gue ngelatih, gue bilang nih, sama lu teori ini. Iya. Hilang nggak materi gue? Enggak kan? Enggak. Jadi duit kan? Iya. Maksudnya jadi penghasilan buat gue. Sedangkan kalau gue spend uang. Ya. Yang gue kejar selama muda gue adalah uang. Uang tuh bisa habis. Betul. Uang perlu. Betul. Kita nggak munafik, uang tuh perlu. Betul. Tapi di saat kita masih muda, sebaiknya sih perbanyak aja pengetahuan, skill, punya duit, ikut seminar, ikut apapun yang bikin nggak cuma dilihat ya, apapun tambahin skill kalian. Kayanya tuh di dalam, bukan di rekening doang kayak gitu. Oke. Jadi investasi leher ke atas dulu ya. Bener. Nggak cuma investasi, dedikasi pun kerjain terus gitu. Jangan cuman teori doang banyak, tapi nggak ada dedikasi juga. Betul. Sama aja juga. Wow, teman-teman. Jadi biliar ini ngajarin kita tentang hidup juga ya teman-teman. Oke, kita juga mau move on lagi. Aku juga pengen bahas nih. Aku juga penasaran banget. Kan setelah aku tuh beberapa kali teman-teman ya, nggak cuman aku ngerasain sendiri, tapi aku juga lihat ya. Maksudnya Kotanaka ini benar-benar dedikasi banget, dan aku justru heran gitu. Ini kalau ngajarin orang tuh beda nih cara ngajarinnya sama orang gitu kan. Mungkin karena punya backingan teori yang jelas gitu kan. Nah, aku mau ini deh, mau tanya nih. Gimana caranya kita itu bisa deliveryin teori yang kita punya ke anak-anak yang main biliar. Mungkin bisa kita mulai mungkin dari stepnya dulu. Stepnya itu apa sih yang harus anak biliar, apalagi yang baru pertama kali mulai ya, yang harus ngerti tentang biliar gitu. Kita tarik mundur lagi, Matt. Jangan yang harus ngerti tentang biliar dulu. Ya. Tapi kalau kalian mau belajar, kalian harus tahu caranya belajar. Oke. Gue punya dua definisi. Ya. Orang pintar dan orang bodoh. Ya. Orang bodoh itu adalah orang yang tidak mau belajar. Tidak mau benerin. Pokoknya dia merasa teorinya dia paling bener, dia nggak mau didiskusiin, nggak mau itu, pokoknya dia itu. Itu menurut gua orang bodoh. Orang pintar adalah orang yang selalu mau belajar. Oh ya, betul. Jadi gua nggak peduli orang ini di stage-nya main biliar di mana. Tapi gua selalu lihat dulu, nih orang mau belajar apa enggak. Kalau misal orang ini nggak mau belajar, mau gua jelasin sampai mulut gua berbusa, mau dia bayar sampai miliaran, gua sebagai coach nggak bakal bisa kasih teori ke dia. Orang dia aja nggak mau belajar, nggak mungkin masuk. Oke. Bukan asal kita terbuka terus langsung diserap ya. Justru gue lebih suka kayak anak kecil atau yang masih muda atau orang tua pun lah. Gue ajarin, dia mau counter, loh nggak bisa gitu dong coach. Tapi harus ada reason yang make sense. Bukan cuma asal nggak bisa gitu. Lah kenapa nggak bisa gitu? Ya pokoknya nggak bisa gitu. Nah kayak gitu mau ngajarin cara gimana, men? Iya betul. Mendingan ternak sapi, men. Betul. Lebih pasti. Berarti lebih ke arah ya kosongin gelas dong ya. Kalau misalnya kita maksudnya kosongin gelas dalam artian bisa terima masukan juga gitu. Nggak cuman kita aja sendiri yang merasa paling bener, paling oke itu malah nggak bisa ya. Malah mental semua ya ilmunya ya. Oke, berarti yang perlu dipelajari adalah mindset dalam belajar. Bener, ya, karakternya dulu. Makanya kalau Matthew bilang tadi biliar, kita nggak cuma belajar ngobrolin cuma biliar, tapi ngomongin tentang hidup. Karena sama persis hidup sama biliar. Jadi kalau karakter kita di luar buruk, kalian mau belajar biliar sampai kapanpun, ya nggak bakal ngasilin. Maksudnya nggak jadi pro, hasilnya juga jelek, hidup kalian nggak bahagia. Ini menurut teori gue ya, Tapi gue yakin dengan karakter yang baik, kita belajar biliar jadi lebih mudah. Kita jalani hidup lebih mudah dan kita bakal senang juga di biliar. Aku paham. Ya, paham. Paham. Jujur ya, ini yang dibilang sama Coach Tanaka ini semua hampir relate sama aku ya. Soalnya kayak sebenarnya main biliar itu kan ketika kita di lapangan itu kan musuhnya kan diri kita sendiri kan. Nah, kadang kalau kitanya pikirnya aut-autan, kita pikir kita tembak aja. Tapi kalau kita yang orangnya memang tipenya tertata, kita tahu di sini mau nata bola kemana, jadi kita tahu arahnya kemana. Terus kalau misalnya orangnya yang overthinking, ketahuan juga dari biliar itu sebenarnya. Mikirnya main bola 9 udah lah, padahal bola 1 aja belum masuk ini. Nah gitu, jadi mikirnya kejauhan malah jadinya nggak sesuai, step berikutnya nggak sesuai. Jadi mikir kepanjangan ya. Kadang memang kelihatan ya guys ya, biliar dan maksudnya karakter dan bermain biliar nih bisa sinkron ternyata ya. Iya, kelihatan banget. Maksudnya nggak mungkin orang tuh bisa nutupin karakternya di hal apapun. Gua nggak ngomong cuma biliar, man. Di olahraga apapun,
Di kita ngobrol, di kita nongkrong, karakter pasti kelihatan, nggak mungkin diumpetin. Jadi di saat karakter itu seseorang udah seperti itu, dia mau approach hal apapun, pasti dengan karakter yang sama, nggak mungkin diganti. Nah, yang kita harus pelajarin adalah di filosofinya di biliar. Kita harus plan ke depannya, 2-3 bola ke depan. Kita harus punya plan. Tapi yang harus kita pikirin pertama adalah yang present. Kalau kita masih di bola 1, be present, bro. Kita di bola 1. Sedangkan kalau kita rek sebelumnya kita miss bola 9. Kalian masih mikirin tadi gua miss bola 9. Kedepannya kalian juga pasti mainnya berantakan. Karena yang kalian pikirin yang kemarin, yang tadi yang nggak bisa lu rubah. Jadi lu harus stay present. Kalian boleh mikirin masa depan, rencanakan masa depan, rencanakan masa depan, melupa belajar dari masa lalu, dan stay focus in the present. Bola yang kamu pukul, lu mau parkir sebagus apapun, mau position bola putih sebagus apapun, kalau bola yang sekarang lu pukul nggak masuknya, lu nggak dapet game. Nggak dapet, makanya doesn't make sense kan? Yes. Wow, very good. Well explained, bro. Oke. Nah ini kita bahas step berikutnya ke masalah karakter nih. Ini kayaknya menarik banget mau kita bahas. Nah, aku nih mau nanya ya kan. Aku lihat di IG-nya Coach Tanaka. By the way guys, kalau kalian yang mau kepoin IG-nya Coach Tanaka, bisa di bawah nih guys. Ada IG-nya Coach Tanaka. Oke? Nah, aku nih sering lihat video-videonya itu anak-anak kecil tuh yang udah mulai mau latihan ya, apalagi orang tuanya juga ya ibaratnya memfasilitasi gitu untuk anaknya latihan gitu. Nah, ngomong masalah karakter ya, kebetulan dulu aku sekolah juga justru malah orang tua tuh banyak concern karakter anaknya ketimbang kepintaran anaknya gitu. Karena kayaknya makin kesini karakter nih makin dilupakan, maunya pintar doang anaknya, tapi karakternya kurang. Nah, ada nggak maksudnya step-step dari Coach Tanaka lah, intinya gimana caranya tuh ngajarin biliar itu tuh secara fun, tapi juga anak tuh jadi tahu filosofi hidup tuh seperti bermain biliar. Itu pernah nggak Coach ada experience kayak gitu? Ya jujur challenge-nya kalau ngajar anak-anak tuh biasanya mereka fokusnya terpecah. Terus balik lagi ke pendidikan dari orang tuanya, karena kan anak itu dari bayi, dari toddler yang pegang orang tuanya. Sebenarnya kita nggak perlu anak ini harus tahu ini. Jangan tahu dulu. Tapi karakternya harus bagus dulu. Balik lagi karakternya. Kalau kita biasain anak kita belajar buat mendengarkan, dia mau diajak berdiskusi. Nah itu akhirnya di saat mau belajar biliar, mau belajar apapun, coachnya jadi lebih mudah. Nah challenge-nya di gua adalah ada anak yang agak bandel nih, terus ada yang suka bikin alasan. Gini kok miss, seolah-olah dia harus masuk dan dia worth it untuk masuk. Nah, strategi gue adalah gue nggak peduli lu mau miss, mau lu masuk. Tapi intinya lu mau keep going. Lu mau tetap belajar. Oke. Gue nggak mau dengerin. Wah sorry coach, nggak perlu minta maaf. Wah gue goblok banget, gue kok nggak bisa kayak gini. Lu nggak perlu bilang goblok. Just keep going. Makanya lu latih aja terus. Nanti Tuhan kasih sendiri, pasti dapat sendiri. Oke. Paham nggak sih? Berarti dengan aku malah justru nangkepnya kayak justru kalau kita mulai lebih early, kita kasih anak tuh mengajarkan karakter yang benar. Jadi akhirnya dia belajar apapun, dia jadi bisa semua ya. Nanti ke depan kalau misalnya sekolah gurunya ngomong apa, dia juga dia punya telinga untuk mendengar. Iya benar-benar. Karena anak sekarang tuh kayaknya susah mendengar ya bro. Lebih banyak maunya ngomong ketimbang. Karena gimana ya? Nggak bisa disalahin juga, Matt. Jadi pengaruh gadget tuh parah banget. Jadi gue punya beberapa ya kerabat lah ya. Anaknya kebanyakan pegang gadget. Jadi di saat diajak ngobrol jadi susah. Karena dia happy in one video, dia nggak suka dia scroll, dia suka videonya dia tonton. Ya kayak gitu terus, jadi distraction-nya banyak banget di saat dia harus main biliar, belajar biliar. Dia mulai nih, udah baru main 2 menit, 5 menit, distraction lagi, dia pengen something new. Itu kebiasaan gara-gara gadget. Jadi buat orang tua tuh kayak menurut gua sayang banget sih kalau anaknya pegang gadget boleh, tapi harus dibatasin, harus diawasin. Oke. Paham bro. Pernah juga, aku juga sempat lihat riset sih. Katanya TikTok tuh berapa detik ke slide. Jadi akhirnya otaknya ke-refresh lagi, nggak pernah fokus ke satu hal dengan jangka waktu yang lama. Itu bikin distraksi terus juga ya ke anak ya. Bikin karakter impulsif juga.
Oh. Jadi dia kayak bebas aja dia mau habis ini. Oh misal, gue mau lihat mobil langsung ketik aja. Oke. Dan seinstan itu ya bro. Gini lah Matt. Lu mau beli Lamborghini? Iya. Lu cari di YouTube deh coba. Naik Lamborghini vlog one day or racing in Lamborghini yang POV. Iya. Lu udah bisa ngerasain senengnya. Iya. Padahal lu harusnya chase Lamborghini-nya kalau ini memang mimpi lu ya, chase Lamborghini-nya in real life kan. Benar. Karena lu udah feelingnya ini udah dibayar sama video yang lu tonton. Oke. Lu nggak punya grit buat chase lagi di dunia nyata. Oke. Jadi menurut gua distraction banget. Gua pun sekarang bener-bener udah ngebatasin banget sih nonton TikTok, IG. Makanya IG kalau waktu konten aja gua share udah, dan gua nggak kebanyakan scroll. Yang nggak berhubungan sama biliar gua mute. Oke. Bahkan di mute ya. Supaya tuh stay fokus ya. Iya, stay fokus dari biliar gua. Berarti sekarang distraksinya emang luar biasa. Gila banget. Gila banget. Apalagi kita udah gede kan. Oke, berarti tumbuh kembang anak ini bisa tumbuh dari biliar ya ternyata ya. Oke, aku mau bahas lebih deep lagi deh. Sekarang ini kan perkembangan biliar ini kan makin masif ya bro. Beda sama yang dulu kan. Kalau dulu mungkin cari turnamen susah. Terus hidup dari biliar juga mungkin rada berat gitu kan. Nah kalau sekarang kan mungkin Coach Tanaka udah ngerasain sendiri. Mungkin apa sih perbedaan yang sekarang atau benefit yang sekarang bisa dirasakan dari yaudah tekun main biliar aja gitu. Instead of kita tuh malah fokus sama hal-hal yang kita sebenarnya nggak seneng, malah kita menyesal di masa yang akan datang gitu. Ya itu kuncinya ya. Jadi kayak misal gue dibayar 5 miliar suruh berhenti main biliar, gue nggak mau main. Oh shit ya. Makanya balik lagi gue happy main biliar. In the journey, maksudnya in the journey-nya gue latihan tuh gue happy. Gue tahu ini harga yang harus gue bayarkan buat dapetin mimpi gue. Jadi balik lagi ke komitmen. Terus kalau kayak zaman sekarang turnamen lebih gampang. Iya, gue berharap dulu waktu gue kecil kayak gini. Gue berharap dulu waktu kecil orang tua bisa support anaknya kayak gini. Tapi kan kita nggak bisa muter waktu. Iya nggak? Sekarang balik lagi, gue komit apa enggak? Dulu waktu gue umur 17 tahun, gue mikir gue umur 25 bakal jadi profesional. Sekarang gue 27 tahun belum jadi profesional. Makanya gue bingung. Gue tuh sebenarnya apa sih salah gue? Ternyata gue lack of commitment. Gue cuma selalu dapet reason buat nyalahin aja, nyalahin something gitu. Biar gue kayak, oh ini make sense, pantes gue nggak jadi pro gara-gara gue dulu sekolah. Oh gara-gara nggak bro, hidup nggak kayak gitu. Lu mau something, lu kejar, lu iya, kalau iya ya iya. Komitnya jangan cuma, oh dalam 3 bulan ini gue mau latihan, 6 bulan, 10 tahun ini gue mau latihan. Datang tiap hari, kayak Michael Phelps, tahu Michael Phelps? Dia 29 kali gold medalist Olympic swimming. Dia bilang in 3 years sama 5 years dia bilang dia tiap hari masuk air. Dia harus renang tiap hari. Dia nggak peduli hari itu dia cuma latihan 20%, latihan 10%, yang penting dia latihan. Work hard dulu ya. Konsistensi dalam latihan. Ya. Jadi jangan pengennya every session kalian main bagus. Kalian main bagus dalam seminggu, kalian latihan main bagus terus. Minggu kedua pasti kalian nggak latihan. Karena kalian cuma kejar validasi bahwa gua main bagus. Kalian nggak mau konsistensinya gitu. Pasti kalah, men. Jadi biliar ini life journey juga ya ternyata. Life journey ya. Jadi menunjukkan siapa dirimu, konsistensimu. Iya. Jadi lebih ke kalian mau nggak di biliar? Mau stay di biliar nggak? Ini kalau ditanya masalah uang ya, men. Ya jujur di awal berat. Berat dulu belajar sendiri harus kayak punya job sampingan buat nutupin kan kita udah dewasa ya. Harus butuh buat kehidupan sehari-hari. Akhirnya sekarang ya gue masih mungkin kayak di tengah-tengah lah, masih bisa ngasilin dari konten, dari nge-coaching, dari ngatlet. Tapi kalau ditanya bayarannya besarnya nanti. Ini sekarang lu lihat aja, maksudnya juara dunia kalau di 9 ball di UNT tahun ini ya 7,5 miliar juara 1. $500,000. Belum berikut dengan sponsor-sponsornya. Itu kalau menang. Tapi kadang ya balik lagi menang tuh kayak bonus aja sih. Ya kita chase itu. Cuma yang happy tuh ya kali nggak mau jalan-jalan sambil dapat experience ketemu orang baru.
main di luar, dibayar. Oke. Dunia tuh kayak terlalu gede buat kalau lu stay di satu tempat. Kalau gue mikirnya gitu. Oke. Wow. Berarti, ini gila ya. Maksudnya, aku lihat kamu nih kayak perpaduan antara lihat dunia yang besar ini dan kita tuh bisa chase dari mana gitu melalui hal yang kita senengi ya. Itu adalah mungkin biliar ya. Jadi akhirnya melihat dunia tuh nggak kecil lagi gitu, melihatnya jadi lebih besar lagi. Ya. Ketemu lebih banyak orang, tahu negara ini seperti apa melalui biliar. Dan itu bukan nggak mungkin ya teman-teman. Bahkan banyak atlet Indonesia sekarang yang sudah mulai luar biasa ya. Edward, Andri. Alvin Langgito kemarin barusan juara di Popsi. Congrats Alvin Langgito. Juara di Popsi. Iya, luar biasa. Oke. Aku mungkin mau tanya nih. By the way, aku tuh punya sedikit bukan sedikit sih. Ini sebenarnya event yang cukup besar di Akusara. Aku mau sedikit purpose ya. Bahwa Akusara tuh ada namanya #billiard_culture. Nah, aku tuh sangat berharap di Indonesia itu tuh biliar tuh menjadi kultur. Kemarin aku barusan lihat di vlognya Alex Pagulayan. Dia masuk pasar, bro. Masuk pasar nemu orang main biliar dong di situ di dalam pasar. Jadi kayak udah culture banget gitu loh. Nah, menurutmu sebagai coach itu tuh gimana sih caranya kita tuh bisa membuat biliar itu menjadi kultur orang Indonesia gitu? Ya kita harus ada good culture, ada bad culture. Yes. Selama ini biliar selalu dipandang sebelah mata. Ya. Dulu orang tua gue juga liatnya ngapain biliar, nanti jadi judi lah, main cewek lah, apa segala macam. Tapi nggak pernah ngelihat bahwa gue pengen latihan. Gue pengen latihan dan gue nggak pernah didukung. Nah mungkin menurut gue decision makingnya dari orang tua. Orang tua harus terbuka dulu sama biliar tuh sekarang udah nggak kayak gitu. Ya kalau kita tanya biliar ada yang negatif, sekarang ada. Tapi 1 dari 10. Yes. Dulu 1 dari 10 yang benar. Ya. Ini perkiraan ya. Sekarang 1 dari 10 yang jelek. Jadi kalau kita mau keep focusing di negatif side-nya, lu mau bahas culture mau sepanjang apapun nggak bakal tercapai, Matt. Kalau misalnya orangnya masih close minded. Harus open minded ya orang tua. Makanya orang menurut gua orang Indonesia itu mostly agak close minded. Dan dia susah punya karakter mau berargumen, mau berdiskusi secara fair dan saling mendengarkan. Orang sini kayak banyak bisa asal lempar pendapat tapi nggak pernah mau dengerin, nggak pernah mau ada reason. Ya udah gini gue ya gini lah kayak gitu. Nggak ketemu Matt. Nah yang bahaya adalah di saat dia punya anak. Kan juga kayak gitu. Dibilangin biliar tuh jelek, nanti anaknya bilang ke temannya, lu nggak usah main biliar tuh jelek. Karena enggak, lihat anak. Lu lihat sendiri, Matt. Lu sebagai orang Indonesia walaupun lu nggak kenal kan, lu bangga nggak lihat anak Indonesia bisa juara dulu? Bangga sih bro, bangga banget sih. Lu lihat potensi. Bangganya justru jujur ya, mungkin karena aku suka main biliar ya. Aku lebih bangga kalau orang Indonesia bahkan ada namanya di WNT atau di Nine Ball itu udah kayak keren banget kan? Keren banget sih. Karena ya kalau mungkin badminton udah hampir tiap tahun ada terus kayak jadinya common. Tapi kalau di biliar kok jarang ya gitu. Nah makanya jadi kayak bangganya double sih bro. Iya makanya kita tuh harus sebagai Akusara sebagai kayak salah satu di industri biliar juga harus mendukung juga buat anak-anak tuh bisa maju. Jadi kalau anak-anak ini dikasih fasilitas buat kasih pet dikit-dikit. Tinggal dari anaknya punya grit baik lagi karakter untuk belajar. Kita sebagai penyedia jalur. Gue yakin dari 280 juta orang Indonesia pasti ada 100 lah minimal calon juara dunia. Minimal 100 dari 280 juta, Matt. Contoh Singapura deh, negara sekecil itu aja punya Aloysius Yep yang mainnya luar biasa ya. Back to back di Michigan Open. Dia udah tau lah Aloysius Yep sejago apa. Tapi negara sekecil itu, Matt, masa Indonesia segede ini? Nggak ada. Bukan nggak ada sih, maksudnya belum mungkin belum terlihat aja sih, belum terlihat dan mungkin itu makasih banget nih. Jadi Akusara tuh jadi lebih melek lagi kira-kira kebutuhan kita tuh untuk ngedepanin biliar culture tuh apa. Mungkin ke depan kita tuh sebenarnya juga ada mau bikin, kita mau support rumah-rumah biliar untuk
ngasih biliar gratis, disponsorin oleh Akusara dan biliar culture itu sendiri. Jadi supaya semua orang tuh minimal coba dulu main biliar gitu. Supaya dia tahu kalau dia emang passionate atau enggak itu nanti urusan belakang. Yang penting coba dulu main biliar gitu. Supaya tahu kalau biliar itu sebenarnya beda sama kita tuh olahraga di HP yang udah jelas tahu program dia gitu. Kalau ini kan enggak. Dari hasil, dari kita nembak, dari kita cara nata bola kan kelihatan semua. Jadi kayak olahraganya lebih ke mechanical ketimbang software gitu kan. Ya jadi lebih ke koordinasi dari sensoriknya sama motoriknya. Jadi lebih benefit lah, kalian cuma hobi aja main biliar, kalian main biliar seminggu 2 kali 3 kali. Itu tuh ngebantu pola pikir kalian juga, refreshing juga, iya. Tahu nggak sih orang tuh sebenarnya suka cari masalah. Orang tuh bisa merasa senang, bisa merasa bangga di saat dia menyelesaikan masalah. That's why cowok terutama ya punya hobi. Lu pernah mikir nggak sih, Matt, kenapa kok orang beli puzzle mahal-mahal, beli Lego 6 juta, 10 juta, suruh ngerangkai? Segabut apa sih, Matt? Enggak, karena dia di saat dia achieve, dia benerin nge-build dan itu udah satisfied-nya sendiri. Nah di saat lu satisfied, lu bahagia nggak? Bahagia, bro. Berarti orang cari masalah nggak selama ini? Iya, dalam tanda kutip mencari masalah sebenarnya. Masalah kan? Iya, cari masalah kan. Cuma kan ada good problem, ada bad problem. Yes. Beda loh kalau kita mabok-mabokan, kita berjudi itu cari masalah yang bad problem. Iya. Nah, biliar sama, kita nge-break, bola 9, pecah. Patternnya beda-beda kan? Iya. Masalah nggak? Masalah. Puzzle nggak? Puzzle. Abis kita selesaiin seneng nggak? Seneng. Itulah kenapa harus main biliar. Anjay, wah ini menarik banget teman-teman. Ini tuh aku lumayan tertarik sama pembahasan kamu tentang sensorik dan motorik. Nah, tadi udah bahas nih, anak-anak itu kan bagus kalau dari sisi karakter dibuild dari awal. Untuk sensorik dan motorik nih. Nah, sensorik dan motorik anak mungkin kan kalau masih ibaratnya masih kecil lah ya kan, sensorik dan motoriknya mungkin belum se-advance mungkin orang yang dewasa kan. Nah, gimana caranya biliar itu kalian tuh bisa jatuh sebagai coach itu bisa melatih sensorik dan motorik dari olahraga biliar itu sendiri gitu. Nah, ini tadi ada kalimat yang lu kurang bener, Mat. Gimana tuh? Sensoriknya belum matang. Salah, bro. Orang dewasa sama anak kecil itu sensoriknya sama-sama selalu belajar. Ini ya salah satunya. Bukan berarti Matthew ini umur berapa? 26 ya? 26 ya. 26. Udah 26. Gua ajarin, misal kamu barusan main biliar. Gua ajarin main biliar, lu harusnya bisa. Enggak. Bukan berarti lu udah tua lu pasti bisa. Nah, yang salah tuh orang Indonesia tuh kayak, gua udah dewasa, gua harus bisa melakukan segalanya. Gua harus bisa main biliar, gua harus bisa main volley, gua harus bisa bikin Lego. No, bro. Di saat lu belajar something yang baru, lu jadi bayi lagi. Jadi motor tuh dibentuk ya. Egonya orang yang udah dewasa itu harus dibuang. Nah itu bisa nggak lu buang ego? Apalagi cowok, berat. Kenapa ngajarin cewek jauh lebih gampang? Karena cewek itu mau dengerin. Maksudnya dia secara maunya dikasih tahu, dijalanin bener udah dan. Kalau cowok masihnya, enggak enakan cara gua segala macam. Lah balik lagi ke anak kecil. Anak kecil bisa sensoriknya dilatih, bagus di biliar. Karena dia kadang tidak peduli tentang uang, tidak peduli tentang kerjaan. Dia main untuk have fun, untuk enjoy, untuk solve the problem yang tadi gue bilang, nyelesain puzzle-nya di biliar ini. Jadi di saat dia fokusnya adalah di enjoyment, di menjalaninya secara seru, secara fun, dia mau jalanin terus, lu bakal pasti jauh lebih jago dibanding dengan orang dewasa. Gua harus latihan biar kalau gue turnamen gue dapat duit segini, gue bisa beliin motor, gue harus bola ini masuk. Shiftingnya fokus udah beda, man. Nah, benefitnya dari anak kecil berlatih biliar ya tadi. Gue sebagai coach, terutama buat anak kecil, ya yang dewasa juga gue ajarin. Gue selalu ajarin 3 karakter. Wajib. Harus jujur, harus disiplin, dan harus sabar. That's it. Lu pertama jujur, sama kayak di bola. Lu lihat bola, ini udah kerasa masuk apa belum? Kalau belum, lu berdiri lagi. Lu harus jujur. Coba, Matthew pernah nggak mau pukul bola, abis itu kerasa nggak masuk tetap dipukul? Pernah. Bohongin diri sendiri nggak? Iya. Kenapa? Nah, itu loh. Itu makanya karakter jujur, disiplin, dan sabar ini harus ada di luar lapangan juga. Nggak bisa cuma di dalam lapangan. Ya, jadi lu harus jujur dulu.
jujur udah dapat. Sekarang disiplin. Every single stroke, every single free stroke harus lo lakuin. SOP-nya harus lo lakuin. Biar main lo konsisten. Pernah nggak Matthew mau cut shot bola jauh, langsung lirik doang, langsung pukul? Pernah kan? Pernah. Padahal Matthew lihat nggak pro player kayak Joshua Filler, Ruiz, Jason Shaw. Mereka kalau ada bola cut shot, mereka lihat lubang dulu nggak? Lihat. Mereka handicap berapa? Wah, maksimal kan? Iya, mentok. Pro. Mereka aja masih lihat. Matthew yang masih handicap 4 kok nggak lihat? Nah, iya betul. Egonya. Nah, ketiga adalah sabar. Oke. Biliar ini adalah game yang tricky. Betul. Nah, ini yang sabar ini kadang susah diterapin ke anak. Betul. Karena anak tuh kadang pengennya impulsif kayak, "Wah, ayo segera." Jadi kalau jujurnya anak masih bisa dapat. Ya. Anak masih bisa. Disiplin tergantung. Kadang beratnya kita nggak boleh marahin anak orang, Met. Iya. Kalau gue dipasahin anak, gue boleh marahin, boleh apa? Gue didik jadi tentara biliar sekalian. Jatuhnya nanti yang terbang ada enjoymentnya. Iya. Ketiga sabar. Sabar ini yang paling penting sih, karena anak kadang terlalu dimanja orang tua. Lebih ke orang tua harusnya kasih tahu anak ini buat jalan dapetin yang dia mau, bukan kasih apa yang dia mau. Beda. Oh, paham. Misal Matthew pengen beli mobil mainan, misal Matthew masih kecil ya, pengen beli mobil mainan. Nah, anak ini harusnya diajarin. Ya udah, kamu ini kamu belajar dulu, kamu dapetin nilai di sini, atau kamu belajar ini dulu, atau kamu suruh nyuci piring aja di rumah. Suruh nyuci piring di rumah, apa suruh bantu. Walaupun dia nggak kebantu seberapa in real life, yes, tapi dia belajar I get yang harusnya dari reward yang gue lakuin, paham? Oke. Dapat mobil-mobilannya gara-gara Matthew mau bantu cuci piring. Oke. Chase something ya. Chase something. Gak semua langsung dapat depan mata. Iya. Kalau rata-rata, mah mau mobil mainan kasih, mah mau Nintendo DS kasih. Nanti dilihat coach mau nembak lurus draw shot, draw shot jauh. Dia berharap gua ngasih gimana, Matt? Oke. Paham nggak? Jadi itu balik lagi ke patternnya dia berpikir yang harus kita penting, yang harus kita fokusin. Jadi nanti jago biliarnya itu bisa sendiri kalau dia patternnya coba gagal belajar, coba masih gagal belajar, that's it. Oke. Nah, kita nggak bisa lihat learning curve dari pembelajaran itu bukan ini Matthew belajar hari pertama, hari kedua naik, hari ketiga naik. Enggak gitu, Bro. Learning curve tuh kayak gini. Belajar bisa, nggak bisa. Bisa. Ada yang baru anjlok lagi. Naik, turun jatuh, anjlok lagi. Bahkan kayak sebulan lalu mainnya jadi bego lagi. Iya. Karena ada something new. Dari awal bilang, sesuatu yang baru datang selalu dalam bentuk yang negatif. Nah, nanti bisa baru nih. Nanti kalau udah naik turunnya kecil banget, nah itu baru udah jadi pro. Jadi jangan berharap kita kayak komputer diinstal, update, update tambah jago. Enggak, Bro, enggak gitu. Otak manusia kerjanya kayak gitu. Kalau menurutku itu juga ngaruh ke dopamin juga ya, Bro, kayaknya. Kalau dopaminnya terlalu gampang kayak apa dikasih langsung, lama-lama ya nggak ada excitement untuk untuk kita tuh bisa, aku mau chase the reward, aku harus work hard. Jadi kayak achieving something yang kita dapat bukan secara easy itu dopaminnya jadi lebih besar kan. Instead of kita dapat langsung kan dopaminnya jadi kayak secip itu, semurah itu gitu dopaminnya. Intinya bukan secip itu, tapi doesn't balance, nggak balance. Ya, jadi sesuatu yang mau didapetin tuh harus diterapin ke anak secara balance. Dia harus dapat apa yang dia harus usahakan. Jadi yang diajarin itu caranya berusaha. Karena di dunia nyata di saat lu nggak punya orang tua, lu harus kerja sendiri. Lu bakal ngerasain kok kalau lu bekerja keras, lu pasti dapat something yang lu mau gitu. Yes. Nggak mungkin Tuhan nggak kasih. Iya. Nggak mungkin. Pasti. Kalau lu try your best, lu pasti dapat. Oke. Nah itu jadi kalau masalah dopamin kita happy segala macam itu simpelnya gini. Gua nggak pernah ngajarin murid gua buat menang. Berusaha membesarkan probability menang iya. Tapi yang gua pengen adalah dia nerima kekalahan. Everyone bisa nerima caranya menang. Begitu mereka menang, semua orang bisa terima. Tapi di saat kalah, belum tentu orang bisa terima. Nah itu bukan berarti terus kita ya udah kalah nggak apa-apa, bodo aman, bukan. Lu tetap usahakan menang. Tapi if terjadi kalah, coba lagi. Iya. Berarti menaruh kesenangan atau dopamin itu sendiri itu justru malah dari
kinerja kita sehari-hari ya. Bener, Matt. Bukan menaruh itu pada hasil ya. Kalau naruh pada hasil, ya paham. Lu udah bisa latihan sehari 6 jam dalam seminggu tiap hari atau 5 kali dalam seminggu. Lu bakal di minggu kedua lu lihat, oh, I've done it. Ya, dopamin di situ. Iya, dopaminnya di situ. Bukan kalau harus menang, harus apa? Iya. Nanti malah ngalangin segala cara ya, Bro. Iya, benar. Oke. Kita balik lagi ke motorik tadi, Bro. Jadi kalau secara yang coach yang sering latihin lah, kira-kira tuh motorik anak apa yang kira-kira tuh kena lah dari main biliar gitu. Jadi tentunya kayak kelenturan dari anak tuh pasti dapat. Terus kedua, anak itu di saat melakukan kegiatan yang berhubungan sama berpikir dan menggerakkan tangan, menggerakkan motoriknya juga, itu bakal bantu tumbuh kembangnya juga. Maaf guys, tadi kesalahan teknis, jadi udah balik lagi normal lagi. Oke, lanjut. Tadi pertanyaannya, motorik apa yang bisa membantu dari main biliar gitu? Nah, jadi motoriknya jelas kalau anak itu belajar sesuatu hal yang berhubungan sama berpikir dan menggerakkan motorik, itu membantu tumbuh kembangnya juga, kreativitasnya juga. Nah, jadi anak tuh nggak stay pasif gitu. Jadi dia mau bertanya, mau bergerak, itu tuh bantu banget. Nah, gue tuh waktu itu belajar dari pemain-pemain F1 yang konsentratin pakai bola, dijatuhin. Nah, itu anak tuh sambil gitu tuh dia seneng karena itu melatih refleksnya juga. Jadi otak sama tangannya dia sama badannya dia itu sinkron. Nah, ini yang penting banget buat anak. Karena pernah nggak, Matt, lu lihat orang yang gampang kaget? Iya. Dia sering react something yang bener-bener harusnya dia nggak perlu react. Nah, kayak gitu tuh karena biasanya koordinasinya dia suka stay, cuma otaknya doang yang gerak, nonton, jempolnya gerak, nonton. Jadi tuh sebenarnya tangannya sama ini tuh off. Tangannya tuh motoriknya off. Nah, itu yang gue sangat sayangkan sih. Di anak kecil zaman sekarang. Tapi ya hopefully di saat kita membangun biliar ini lebih positif, banyak yang mau join di biliar, mau terbuka. Cobalah at least kita tunjukin bahwa Indonesia itu punya anak muda yang berprestasi dan potensialnya besar banget ya. Oke. Berarti mungkin aku sedikit konklusiin, berarti ternyata nggak cuma karakter ya. Secara motorik karena dia berjalan bersamaan itu tuh membantu tumbuh kembang anak juga ya ternyata ya. Oke, apalagi mungkin sedikit tambahan ya. Mungkin kan setiap nge-break kan beda-beda bolanya. Dia akhirnya problem solving lagi. Oke, dengan case yang berbeda-beda dia bisa problem solving terus ya. Jadi nggak stuck pada satu rutinitas yang sama gitu ya. Iya, kita try to be konsisten, tapi kita nggak mau ngilangin serunya main biliar juga. Di art ya? Iya, di art of billiard. Kalian bayangin, misal kalian break, patternnya sama terus. Kira-kira yang nonton bosan nggak? Bosan juga sih. Kira-kira bakal ada yang nonton nggak? Nggak ada mungkin. Jadi nggak entertainment. Makanya kita biliar tuh sebenarnya entertainment. Jadi kita sebagai atlet tuh harus bisa entertain. Kayak kalau Matthew aku tunjukin sulap nih. Wah, kok bisa gitu ya? Terus abis itu Matthew gue kasih tahu triknya. Kira-kira gue tunjukin sulapnya lagi seru nggak? Udah biasa aja sih. Biasa aja kan? Karena udah tahu hasilnya. Sedangkan kalau selalu ketidaktahuan itu yang bikin kita penasaran. Kenapa lu panik kalau lu nggak tahu? Justru malah funnya di situ ya. Funnya di situ. Lu bisa masukin bolanya, tapi lu patternnya harus lu tebak-tebak lagi. Lu problem solving lagi. Itu yang bikin kita, amdal ya. Bangga sama diri gua. Oke. Mungkin kita sudah rada ke penghujung ya. Aku mulai dapat banget ternyata biliar itu tuh nggak cuma sekedar permainan, tapi biliar itu juga bisa menambah wawasan, karakter, dan juga motorik dari orang. By the way, kalau motorik tadi kan menurut Coach Tanaka kan nggak dari kecil doang kan, dari dewasa juga bisa kan. Bahkan karakter itu sendiri mungkin yang sebelumnya acak-acakan mungkin. Dari biliar karena ada 3 core tadi untuk kita jujur, kita sabar, kita juga disiplin itu kan membuat kita jadi paham bahwa hidup kita tuh harus konsisten, disiplin seperti itu gitu kan. Nah itu berarti nggak cuma buat anak kecil, tapi untuk orang dewasa juga bisa juga. Iya, jadi kalian coba deh, kalian yang lagi belajar biliar ya, terutama anak-anak muda atau kalian udah dewasa. Kalian coba kalau kamar kalian masih berantakan, kalian rapin. Kalian masih suka bohong sama orang, kalian ilangin kebiasaan itu. Kalian masih bangun beda-beda hari, apa latihan kalian jamnya acak, atau kalian masih kadang aduh males nih off, kalian disiplinin. Kalian lihat main biliar kalian pasti jauh lebih beda karena approaching otak kalian udah berbeda.
Oke, wow. Oke. Lastly, ini yang paling penting banget sih. Aku kepengen Coach Tanaka kasih kasih pandangan coach ya kepada semua orang tua di Indonesia. Kenapa kok biliar nih selain nggak cuman industrinya sekarang mulai berkembang, tapi juga bisa untuk masa depan anak, untuk motorik anak, untuk kemajuan anak, karakter anak tuh bisa berpengaruh gitu. Nah, jadi buat orang tua di seluruh Indonesia yang nonton podcast ini, coba kalian buka mata kalian, open minded aja. Kalian boleh cek di tempat-tempat biliar yang banyak juga yang udah family friendly, terutama di Jakarta. Kalian bisa lihat sendiri bahwa biliar itu sekarang udah positif. Gua sebagai coach, Matthew sebagai pihak Akusara, banyak tokoh-tokoh biliar lain, semua tuh mendukung biliar untuk stay positif. Yes. Dan kita mau merubah bahwa biliar ini adalah olahraga yang harusnya bisa kita banggakan, terutama di Indonesia. Yeah. Dan anak-anak di Indonesia ini potensinya besar banget. Kita sebagai orang tua tugasnya mendukung dan memberi jalan. Yeah. Jadi yang pesannya terakhir, jangan pernah bikin anak kalian kesempatan hidup kedua kalian. Oke, jangan sia-siain ya bro ya. Dikasih satu kehidupan ya, anakmu sukanya di mana ya dimaksimalkan gitu. Iya, ya. Jadi kayak banyak orang tua yang dulu pengen jadi dokter atau pengen jadi lawyer, nggak bisa, anaknya dipaksa. Oke. Nah, itu kalian membuat anak kalian tuh satu individu yang berbeda, lahir dari kalian, tapi bukan individu yang sama dengan kalian dan punya impian dengan kalian. Impiannya tuh ada di pikiran kalian, bukan di pikiran anak kalian. Jadi kalau anak kalian punya mimpi apapun, kalian sebagai orang tua berhak mengarahkan, berhak menyarankan, tapi tidak berhak menentukan. Oke, wow, very good. By the way, karena aku juga pernah jadi anak ya, mungkin sedikit speak lah ya. Sebenarnya makin kesini tuh semakin paham nih, mungkin aku mewakili Gen Z, mungkin aku umur baru 26 ya. Ternyata tuh anak bisa melakukan apa yang dia suka sesuai seperti apa yang dia suka. Itu tuh sebuah privilege bro nowadays. Jadi seharusnya tuh kayak, mungkin kalau aku jadi orang tua, tapi walaupun aku belum jadi orang tua ya, tapi yang jadi pikiranku sekarang tuh, kita kerja keras untuk apa kalau ujung-ujungnya anak kita tuh melakukan hal yang sama dan dia tidak mencintai itu, dan akhirnya ya udah hidupnya ya failure. Itu dia, kembali lagi nanti jadinya malah anaknya merasa dirinya itu failure karena dia nggak melakukan hal yang dia suka gitu. Karena buang-buang waktu. Kalian chase something yang kalian nggak suka sampai tua, duitnya kalian dapat. Ya. Tapi momennya yang kalian lewatin itu loh, yang nggak bisa kalian, karena waktu lebih mahal bro dari uang. Kalian nggak bisa putar. Kalian kerja 40 tahun di something yang kalian nggak suka. One day kalian punya uang, kalian pensiun, kalian udah mau apa lagi? Mau ngapain lagi? Kalian nggak bisa ngelewatin momen waktu saudara-saudara kalian masih muda, anak kalian masih kecil-kecil, kalian melewatkan momen itu. Jadi kalau ada quotes dari Jim Carrey, kalau gua bisa gagal di something yang gua nggak suka, kalau gua bisa gagal di something yang gua nggak suka, kenapa gua nggak coba berusaha di something yang gua suka? Wow. Karena sama-sama bisa gagal. Very good. Very good. Oke. Itu teman-teman podcast kita hari ini. Wow, aku bahkan mind blown banget, sangat-sangat terinspirasi banget dari filosofi biliar yang barusan Coach Tanaka kasih tahu ke kita. Wow, luar biasa banget itu ya teman-teman ya. Oke, jadi mungkin by the way aku juga mau nambahin ya, terkait tadi sedikit bahwa sekarang biliar tuh arahnya positif. Teman-teman, mungkin kalian yang mungkin aku fans yang ada di daerah apa segala macam mungkin nggak tahu kalau sekarang tuh perkembangan biliar tuh bahkan sampai ke non smoking teman-teman. Jadi sampai tempat biliar itu non smoking, bahkan nggak cuma non smoking, mainnya itu ngajak akong sama amanya, ngajak nenek sama engkongnya buat main biliar bareng gitu. Jadi udah 3 generasi main di biliar di tempat yang sama. Jadi biliar bahkan di daerah kita itu yang masih pakai dalam tanda kutip cewek yang sexy dancer, terus minum-minuman keras yang buruk, terus tempat biliar juga yang gelap-gelap itu sudah tutup teman-teman. Bahkan gulung tikar, bahkan mereka nggak cuma gulung tikar, mereka rela invest dan renew tempat lagi. Jadi karena konsep seperti itu sudah nggak masuk lagi sekarang teman-teman. Bahkan tempat biliar tuh ya fokus ke atletan, fokus main, fun dan positif.
Kayak gitu. Oke, terima kasih semua yang udah pada nonton. Oh ya, by the way, buat kalian yang suka sama podcast ini, Potbil ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kirim ke semua teman kalian, apalagi orang tua kalian yang masih ngelarang main biliar. Kalau kalian passionate untuk main biliar, langsung share aja. Jangan lupa juga pelajarin karakternya, kembangin motoriknya dari main biliar. Terima kasih sudah nonton. Dadah. See you guys.